Cadillac menolak untuk ditolak. Setelah 10 tahun akhirnya ada pabrikan baru yang join ke F1. Pada awalnya F1 menolak, tim petahana juga menolak, tapi Cadillac nggak peduli. Berapapun biayanya, mereka akan bayar demi masuk ke F1. Bagi Cadillac, ini bukan sekedar balapan biasa, karena mereka membawa nama yang lebih besar, yaitu Amerika Serikat. Dengan General Motors, salah satu pabrikan terbesar di Amerika, mereka akan bersaing dengan pabrikan besar lain yang ada di Eropa, seperti Mercedes, Ferrari, atau bahkan Audi. Untuk menginisiasi proyek F1-nya, Cadillac sudah menggelontorkan dana sebesar $1 miliar. Dan di sini muncul pertanyaan yang sering ditanyakan di F1. Bisakah uang membeli kecepatan? Kalau proyek ini gagal, mereka bukan cuma kehilangan uang, tapi mereka akan kehilangan kredibilitas. Ini bukan tim swasta kecil yang coba-coba untuk masuk ke F1, tapi ini General Motors, pabrikan mobil terbesar di dunia. Kalau proyek ini berhasil, mereka akan merubah sejarah, karena belum ada satupun tim Amerika yang berhasil menantang gelar di F1. Dan bagi General Motors, ini merupakan kesempatan untuk merubah perusahaan raksasa mobil jalan raya menjadi perusahaan global motorsport. Bagi Andretti, sebagai mitra teknisnya Cadillac, ini merupakan penantian yang sangat panjang sejak 50 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1978 ketika Mario Andretti memenangkan gelar juara dunia F1. Akhirnya, nama itu bisa muncul kembali di F1. Sebenarnya proyek ini diinisiasi oleh Andretti, kemudian dibiayai oleh TWG, sebuah holding company yang berinvestasi di berbagai macam hal seperti di tim baseball, di LA Dodgers, kemudian dia invest juga di tim sepak bola Chelsea, dan tentu di F1 invest di Cadillac. Kemudian ada General Motors, grup besar yang membawahi pabrikan mobil seperti Chevrolet, GMC, dan Cadillac itu sendiri. Mereka bersepakat untuk menggunakan nama Cadillac sebagai identitas tim. Untuk menginisiasi proyek F1-nya, Cadillac menggelontorkan dana sebesar $1 miliar hanya untuk inisiasi, belum untuk balapannya ya. $450 juta untuk membangun markas pusat di Fisher, Indiana, di atas tanah milik Andretti. Kemudian $150 juta untuk membangun fasilitas riset mesin di North Carolina, dan yang terakhir $450 juta untuk biaya masuk atau dilution fee. Nah, ini yang tadi gue sempat mention, Cadillac itu melawan sistem, karena untuk bisa masuk ke F1, Cadillac harus membayar dilution fee yang tadinya sebesar $200 juta, kemudian ditolak oleh tim-tim F1 lain, dan akhirnya harganya menjadi $450 juta. Jadi dilution fee ini dibayarkan untuk mengkompensasi pembagian profit yang mengecil karena tim F1-nya semakin banyak. Jadi nanti 450 juta ini akan dibagikan ke tim-tim F1 petahana sebagai bentuk kompensasi atas berkurangnya profit share, begitu. Cadillac juga membuka kantor satelit di Inggris, tepatnya di Silverstone. Dengan begini, mereka jadi bisa rekrut engineer-engineer berbakat yang ada di Inggris, atau bahkan membajak engineer lain yang sudah ada di tim F1 untuk bekerja bersama mereka tanpa harus menyuruh mereka untuk terbang setengah dunia, pindah ke Amerika, nggak usah gitu ya. Dan mereka juga punya akses ke wind tunnel canggihnya punya Toyota yang ada di Jerman. Jadi secara markas mereka itu nyebar ya, ada di Amerika, kemudian di Inggris, dan di Eropa, di Jerman juga mereka punya. Jadi lintas negara ya, markasnya emang gokil. Dengan segala fasilitas canggihnya, tentu Cadillac perlu merekrut banyak orang. Jadi mereka punya 400 karyawan sekarang, itu lebih banyak dari khas ya karyawannya, dan terus bertambah tentunya. Mereka juga merekrut figur senior di F1 yaitu Jeremy Loudon. Selain pernah berpengalaman di tim F1, beliau juga sudah berpengalaman di ajang balap lain. Jadi harusnya ini orang yang tepat ya untuk sebuah proyek baru. Dan salah satu tugas penting Jeremy Loudon di Cadillac yaitu merekrut pembalap.
dari sekian pembalap yang ada di driver market, yang dia pilih yaitu pembalap berpengalaman dan sangat berpengalaman. Yang pertama ada Sergio Perez. Soal pengalaman udah pasti nggak usah ditanya. Udah pernah balapan sebanyak 285 kali, podium 39 kali, dan dia juga pernah berpengalaman di berbagai tim. Di midfield dia pernah, di tim besar juga dia pernah. Yang kedua ada Valtteri Bottas. Soal pengalaman gak usah ditanya juga. Udah pernah balapan sebanyak 246 kali, 67 kali podium, dan pengalaman yang sama seperti Sergio Perez, pernah di tim kecil seperti di Williams, dan tentu pernah juga di tim besar yaitu Mercedes. Nah, yang bikin ribet dari driver line up-nya Cadillac yaitu orang Colton Herta, anak emasnya Andretti. Jadi sebenarnya Andretti itu pingin yang membalap di Cadillac harus orang Amerika lagi, yaitu Colton Herta. Tapi sayangnya dia belum punya super license, jadi dia harus ngumpulin poin dulu di lower series kayak F2 atau di ajang lainnya supaya dapat poin super license-nya. Walaupun sebenarnya dia juga udah juara di IndyCar, tapi poinnya belum cukup. Jadi tahun depan dia akan dikirim dulu ke F2 dengan harapan tahun 2027 bisa join ke F1. Dan ini sangat berpengaruh ya terhadap kontraknya Perez dan Bottas. Karena dari kontrak mereka ada klausul kalau Colton Herta udah punya super license, salah satu dari mereka harus mundur. Makanya dari hari pertama mereka itu udah bersaing untuk mempertahankan kursi di Cadillac. Bagi Cadillac, masuk ke F1 itu udah merupakan kemenangan kecil karena proses mereka bisa masuk ke F1 itu cukup brutal ya. Jadi di tahun 2021 Andretti mencoba untuk mengakuisisi dua tim yang ada di F1. Yang pertama ada Haas F1, itu tim asal Amerika juga, tapi sayangnya mereka nggak mau untuk diakuisisi. Yang kedua ada Sauber F1 Team, yang mereka juga nggak mau diakuisisi. Mungkin mereka udah ada obrolan juga sama Audi kali ya di belakang layar. Kemudian tahun depannya Andretti coba mengajukan proposal untuk menjadi tim baru di F1, tapi ditolak juga sama F1. Dan di tahun 2023 Andretti coba bawa backup yaitu Cadillac, tapi waktu itu kebagi beberapa kubu. Jadi F1 itu menyetujui ya untuk proyek Andretti Cadillac, tapi tim-tim petahana belum bisa menerima karena menurut mereka value yang dibawa masih belum cukup untuk bisa masuk ke F1. Dan akhirnya di tahun 2024 dengan segala proses lobby-lobby perpolitikan dan bayar-membayar, akhirnya Cadillac bisa masuk ke F1 dan akan launching di Februari, tanggal 8 Februari di tahun 2026. Dan yang gokilnya mereka akan launching teaser di Super Bowl ya, yang itu biaya iklannya aja per 30 detiknya aja $8 juta ya, itu bayangin ya, untuk ngiklan doang di Super Bowl. Jadi emang Cadillac ini nggak main-main lah untuk masuk ke F1. Mereka benar-benar bertaruh segalanya ya, mulai dari uang, kredibilitas, semuanya mereka taruhkan untuk bisa masuk ke F1. Nanti ketika fasilitas mereka udah jadi semua, targetnya di tahun 2027 mereka akan menjadi satu-satunya tim asal Amerika yang benar-benar mulai dari nol, ngebangun semuanya sendiri, mulai dari mobil, power unit, sasis, semuanya mereka bangun sendiri. Karena tim Amerika yang udah ada sekarang yaitu Haas, mereka itu masih ketergantungan sama tim Ferrari. Jadi mereka beli semua part yang boleh dibeli berdasarkan regulasi, mulai dari mesin, gearbox, kemudian suspensi, pokoknya mereka tuh jadi masih tim customer lah, belum jadi tim pabrikan seutuhnya gitu. Sambil menunggu fasilitas reset power unitnya jadi di tahun 2027, Cadillac akan menggunakan power unit dari Ferrari sama seperti pendahulunya Haas. Dan dengan driver pembalap seperti ini, Valtteri Bottas dan Sergio Perez, tentu mereka akan bisa membangun fondasi yang bagus ya buat ngumpulin data. Mereka juga kenceng, pinter juga dua-duanya. Dan yang penting mereka bisa mengembalikan mobil ke garasi dengan utuh ya, karena pembalap veteran pasti jarang nabrak ya, beda sama pembalap muda kayak waktu itu Haas sama Ural Kali ya, waktu zaman-zaman
Nikita Mazepin sama Mick Schumacher tuh khas, kasian banget ya, nabrak mulu gitu kan. Gimana mau ngedevelop mobil gitu kalau pembalapnya nabrak mulu. Dan dengan pembalap veteran harusnya mobil bisa aman, jadi mereka bisa fokus untuk develop mobil supaya kenceng nanti, mungkin di tahun 2027 atau 28 harusnya sih udah bisa kenceng. Cadillac sebagai tim pabrikan Amerika, tentu mereka punya beban gengsi yang berat ya, karena kita di F1, di kalender F1 punya 3 balapan yang ada di Amerika. Yang pertama ada di Miami Grand Prix, kemudian ada di Austin, kemudian ada juga di Las Vegas. Dan ini waktunya cukup nyebar, ada yang di awal-awal season, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir-akhir. Jadi bagi Cadillac ini harusnya harga mati ya ketika mereka balap di salah satu 3 sirkuit ini. Ya minimal mereka poin atau jangan sampai DNF lah, karena pasti itu akan mengecewakan untuk fans di Amerika. Ya segitu aja untuk video tentang Cadillac F1 Team. Gue gak sabar banget ya menunggu tim baru ini mengaspal di Melbourne nanti ya, 2026 Maret ya. Dan semoga mereka bisa kompetitif supaya makin seru juga. Jangan sampai mereka cuma jadi buat ngeramein F1 doang. Mudah-mudahan bisa kompetitif dan bisa menghibur. So, terima kasih sudah menonton videonya. See you in the next video guys. Bye bye.